Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang potensial sel pada sel volta. Pembahasan pertama adalah tentang deret volta. Deret volta adalah susunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan nilai potensial reduksi standar. Jadi, reaksi reduksi yang menghasilkan potensial tertentu, maka itu disebut dengan potensial reduksi standar. Data yang kalian lihat ini adalah nilai potensial reduksi standar dari unsur-unsur yang ada dalam deret volta. Kalian bisa lihat juga di LKS kalian halaman 30. Li yang berada di paling atas pada tabel ini, dalam deret volta dia berada di paling kiri, sementara AU yang paling bawah berada di paling kanan. Saya ambil beberapa unsur secara acak berdasarkan urutannya pada deret volta disertai dengan nilai potensial reduksinya. Apabila kalian perhatikan, unsur yang berada di paling kiri, nilai potensial reduksinya adalah bernilai negatif. Semakin ke kanan, nilainya semakin positif. Apabila potensial reduksinya bernilai negatif, artinya unsur ini sulit mengalami reaksi reduksi. Sedangkan apabila bernilai positif, maka unsur ini mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi apabila suatu unsur sulit mengalami reaksi reduksi, maka dia akan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Jadi, unsur yang paling kiri, yang nilai potensial reduksinya negatif, dia akan sulit mengalami reduksi, tapi lebih mudah mengalami oksidasi, sehingga sifat reduktornya lebih kuat. Tetapi unsur yang paling kanan, yang nilai potensial reduksinya adalah bernilai positif, dia akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi, sehingga sifat oksidatornya kuat. Sehingga dapat disimpulkan, dari kiri ke kanan, nilai potensial reduksinya semakin positif, semakin mudah mengalami reaksi reduksi, semakin kuat sifat oksidatornya, semakin lemah sifat reduktornya. Sebagai contoh, saya ambil dua unsur, Li litium dan Al aluminium. Kita tulis potensial elektrodenya litium adalah min 3,05 volt, sementara Al adalah min 1,66 volt. Kalau kalian perhatikan, kita bandingkan keduanya, maka semakin negatif, semakin mudah mengalami oksidasi, dan yang lebih kecil nilai negatifnya atau mendekati positif, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Kita tulis reaksi pada katode. Reaksi di katode adalah reaksi reduksi. Kita ambil reaksi yang atas. Reaksi reduksinya adalah Al3+ plus 3 elektron menjadi Al dengan E0 sebesar min 1,66 volt. Sedangkan untuk reaksi di anode atau reaksi oksidasi, kita ambil dari reaksi atas. Karena itu adalah reaksi reduksi, maka itu harus kita balik. Sehingga Li menjadi Li plus ditambah elektron dengan E0, tandanya juga kita balik menjadi plus 3,05 volt. Kita samakan jumlah elektron antara oksidasi dengan reduksi. Karena reduksi melibatkan 3 elektron, maka oksidasi juga harus melibatkan 3 elektron. Kita kalikan saja dengan 3. Untuk menuliskan reaksi sel, unsur yang sama, yaitu elektron, pada reduksi ada di sebelah kiri tanda panah, dan pada oksidasi di sebelah kanan tanda panah boleh dicoret. Sehingga kita tulis semua, yang di sebelah kiri tanda panah ada Al3+ dan 3 Li, sementara di kanan tanda panah ada Al dan 3 Li+. Dan E0-nya berubah menjadi E0 sel karena penjumlahan dari oksidasi dan reduksi. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya adalah plus 1,39 volt. Untuk notasi sel, kita tuliskan dulu reaksi oksidasi, yaitu Li menjadi Li+. Kita beri garis, Li menjadi Li+, kemudian diberi 2 garis sebagai tanda jembatan garam. Reaksi reduksi, yaitu Al3+ yang berubah menjadi Al. Kita tuliskan kembali, E0 selnya adalah sebesar plus 1,39 volt.
Jadi yang depan menunjukkan reaksi oksidasi, sedangkan yang belakang menunjukkan reaksi reduksi. Tanda positif pada E0 sel menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung secara spontan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.